Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 2 Januari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penebus kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menjadi ciptaan baru dalam Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hasudungan Sidabutar. Kepada Saudara Sudung, kami persilahkan. Selamat pagi, saudara dan saudari sekalian di mana saja pun berada. Renungan pagi kita hari ini, Kamis tanggal 2 Januari tahun 2025, berjudul Ciptaan Baru. Ayat inti terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Betapa indahnya bumi ketika baru diciptakan oleh tangan Sang Pencipta. Allah mempersembahkan kepada alam semesta suatu dunia yang oleh matanya yang maha melihat tidak dapat menemukan noda atau cacat. Tidak ada cacat atau ketidakjujuran. Setiap bagian dari ciptaannya menempati tempat yang ditetapkan dan memenuhi maksud untuk apa ia diciptakan. Sama seperti bagian-bagian dari suatu mesin yang besar. Bagian yang satu cocok dengan bagian yang lain. Dan semuanya dalam keserasian yang sempurna. Tidak ada penyakit dan dunia tumbuh-tumbuhan tidak ternoda oleh kerusakan. Allah melihat pekerjaan tangannya yang dikerjakan oleh Kristus dan menyatakannya sungguh amat baik. Ia melihat dunia yang sempurna, di mana tidak ada jejak dosa, tidak ada yang tidak sempurna. Namun perubahan terjadi. Setan mencobai Adam dan ia jatuh. Ia yang ketika berada di sorga telah berlaku tidak setia dan telah diusir. Menyampaikan laporan-laporan dusta tentang Allah kepada makhluk-makhluk yang telah Allah ciptakan. Dan mereka mendengarkan laporan-laporannya dan mempercayai dustanya. Maka dosa pun masuk ke dalam dunia dan kematian sebagai akibatnya. Surat 23 tahun 1903. Lihat juga The Review and Herald, tanggal 21 Juli tahun 1904. Ketika Kristus melihat bahwa tidak ada manusia yang mampu menjadi perantara umat manusia, ia sendiri memasuki konflik yang sengit dan berperang melawan setan. Anak sulung Allah adalah satu-satunya yang dapat membebaskan mereka yang karena dosa Adam telah ditaklukkan di bawah kuasa setan. Anak Allah memberikan setan setiap kesempatan untuk mencobai semua tipu dayanya terhadapnya. Musuh telah mencobai para malaikat di sorga. Dan kemudian Adam yang pertama. Adam jatuh dan setan menyangka ia dapat berhasil menjerat Kristus setelah ia menjelma menjadi manusia. Semua malaikat yang jatuh melihat pertempuran ini sebagai satu kesempatan untuk memperoleh keunggulan terhadap Kristus. Mereka telah lama mendambakan kesempatan untuk menunjukkan permusuhan mereka terhadap Allah. Ketika bibir Kristus terkatup dalam kematian, setan dan malaikat-malaikatnya menyangka bahwa mereka telah memperoleh kemenangan. Dalam pergumulan menghadapi kematian, anak Allah hanya dapat bergantung kepada Bapanya yang di sorga. Semua itu dilakukan melalui iman. Ia sendiri adalah satu korban pengganti. Satu pemberian yang dikaruniakan untuk membebaskan para tawanan. Dengan tangannya sendiri, ia telah membawa keselamatan bagi umat manusia.
namun betapa mahal harga yang harus ditanggung bagi dirinya sendiri. Dikutip dari manuskrip 125 tahun 1901 di Upward Look halaman 357. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Sudung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Perhatikan siapa yang menciptakan dunia ini. Christ Triumphant halaman 8 paragraf 2 berkata, Allah melihat pekerjaan tangannya yang dikerjakan oleh Kristus dan menyatakannya sungguh amat baik. Ia melihat dunia yang sempurna, di mana tidak ada jejak dosa, tidak ada yang tidak sempurna. Kemarin kita sudah belajar dari Alkitab dan Roh Nubuat bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Allah Bapa menciptakan melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan apa yang Yesus ciptakan sungguh amat baik. Inilah yang Roh Nubuat nyatakan. Namun, setan berhasil menggoda Adam dan Hawa agar jatuh dalam dosa, sehingga ciptaan Allah Bapa dan anaknya yang sungguh amat baik menjadi rusak. Oleh karenanya, harus ada juru selamat untuk pulihkan kondisi tersebut. Apakah manusia bisa tolong dirinya sendiri? Tidak bisa. Karenanya Yesus yang masuk ke medan perang untuk menghadapi setan. Dan untuk meraih kemenangan, Yesus harus mati. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia. Mengapa harus mati? The Review and Herald tanggal 5 Maret tahun 1889 paragraf 8 berkata, batu itu adalah simbol Dia yang oleh kematiannya akan menyebabkan aliran air keselamatan yang hidup mengalir kepada semua orang yang haus. Dalam memukul Kristus, setan bermaksud untuk menghancurkan sang raja kehidupan, tetapi dari batu yang dipukul itu mengalir air hidup. Inilah kemenangan Yesus. Meski harus alami kematian, namun oleh kematiannya, aliran air hidup mengalir kepada semua yang haus akan air hidup. Dan tentang air hidup ini, Yohanes menuliskan dalam Yohanes 7 ayat 38 dan 39 yang berbunyi, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Air hidup itu sama dengan roh, dan roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, roh siapakah yang datang setelah Yesus dimuliakan? Science of the Times tanggal 23 Juli tahun 1896 paragraf 2 berkata, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ketika ia naik kepada Bapa, maka penghibur yang dijanjikan juru selamat akan datang. Roh yang dimaksudkan adalah Roh Kudus yang disebut penghibur. Dan berulang-ulang kita sudah pelajari dalam pekabaran renungan pagi di tahun 2024 bahwa Sang penghibur itu adalah Rohnya Kristus. Sebab Roh Kudus adalah Roh Kristus. Nah, sekarang apakah hubungannya Rohnya Kristus tersebut dengan ciptaan baru? Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17 yang berbunyi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bagaimana kita bisa di dalam Yesus? The Desire of Ages halaman 676 paragraf 2 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.
Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima Roh-Nya, yaitu selalu menerima Roh-Nya Kristus. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Untuk tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam kita harus selalu menerima Roh-Nya Yesus. Maka Yesus yang kerjakan pembaharuan dalam hidup kita, dan kita menjadi ciptaan baru. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 47, tahun 1903, paragraf 21. Melalui kuasa transformasi Roh Kristus, kita diubah dalam hati dan kehidupan. Kata-katanya terukir di loh-loh jiwa, dan kita adalah saksi-saksinya menyatakan Dia dalam kehidupan sehari-hari. Roh-Nya Kristus menolong kita alami perubahan dalam hati dan hidup, agar kita menjadi ciptaan baru. Dan melalui perubahan itu, kita menyatakan Yesus dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menyatakan karakternya. Inilah hubungannya Sang Penghibur, yaitu Roh Kristus dengan ciptaan baru. Karenanya, untuk kita dapat menjadi ciptaan baru, maka kita perlu Yesus dan hanya Yesus. Sebab Yesuslah yang menciptakan kita, dan Yesus juga yang jadikan kita baru. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 8 paragraf 6. Dengan tangannya sendiri ia telah membawa keselamatan bagi umat manusia. Namun betapa mahal harga yang harus ditanggung bagi dirinya sendiri. Pekerjaan penciptaan adalah pekerjaan tangan Yesus, sebab Bapa menciptakan segalanya melalui anaknya. Demikian juga pekerjaan ciptaan baru adalah pekerjaan tangan Yesus. Dan pekerjaan tangan Yesus diwujudkan oleh kehadiran Roh-Nya. Itulah Roh Suci yang benar. Kita minta tangannya untuk tuntun kita dengan kuasanya, yaitu Roh-Nya. Roh Kudus yang punya tangan untuk pimpin dan kerjakan ciptaan baru dalam hidup kita adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan, kami mau Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Sebab dalam Dialah kami menjadi ciptaan baru. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah dan penting pada pagi hari ini, bahwa kami yang telah jatuh ini dapat dipulihkan menjadi ciptaan baru hanya dalam Yesus. Dan untuk tinggal dalam Yesus, satu-satunya cara adalah dengan selalu menerima Roh-Nya Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami yang percaya menerima Roh Suci yang benar, yang mana mengerjakan pembaharuan dalam hati kami, dalam hidup kami, sehingga kami menjadi ciptaan baru, dan menyatakan Kristus sehari-hari dimanapun kami berada. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.